nggak ada keseriusannya, nggak ada. Mungkin di sini juga begitu. Ya, hanya mendengar aja, oh ya begitu ya. Nggak ada ketertarikan untuk mencari siapa ya wali yang benar. Nggak ada. Tapi kalau yang serius akan mencari. Setelah mendengar, lalu kemudian mencari. Dan di sini menjelaskan dalam surat Muhammad itu, ketika turun ayat ini menjadi terbelah dua antara orang fasik, orang munafik dengan orang mukmin. Kalau orang fasik dan orang munafik ya hanya sebagai ilmu, sebagai pengetahuan dan informasi saja. Kalau orang mukmin ya serius untuk menjalankan taubat, serius untuk menjalankan tauhid. Ya begitu mungkin saya kira. Makanya kata Syaikhul Jalani, ayat ini, ayat la ilaha illallah itu li ajli talqin lil khawas, ini proses pendidikan tauhid untuk orang pilihan, orang mukmin pilihan. Jadi yang terpilih. Ya yang terpilih, ada yang tidak terpilih. Ya kalau kita berusaha, mudah-mudahan kita menjadi terpilih. Kama qala fi Bustani Syariah, awal man tamanna aqrabut tariq wa afdaluha wa ashaluha minan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Aliyun. Orang yang pertama sekali menginginkan dekat dengan Allah, mendekatkan diri dengan Allah, di antara sahabat-sahabat Nabi ketika masih di Mekah, itu yang minta kepada Nabi jalan terdekat, jalan yang paling utama, jalan yang paling mudah menuju Allah itu apa? Rasul. Itu yang pertama sekali itu Ali. Kapan? Ketika Ali mau ditunjuk supaya Ali menyembunyi tempat tidurnya Nabi sebelum Nabi hijrah. Sebelum diberi tugas oleh Rasulullah untuk mengganti tempat tidurnya Rasulullah ketika Rasulullah hijrah, Ali bertanya, Rasul, tolong ajari saya jalan menuju Allah yang paling mudah, yang paling cepat, yang paling utama itu apa ya Rasul? Saya ingin menuju Allah. Dan Ali tahu Nabi Muhammad itu orang yang sudah sukses menuju Allah. Itu yang dikatakan siratal ladzina an'amta. Ali nggak minta pada Abu Bakar, Ali nggak minta pada Umar, Ali mintanya kepada Rasulullah. Karena Ali tahu orang yang telah sukses ke Allah itu Rasulullah. Lalu kata Nabi, di sini radhiyallahu anhu pantadir an-Nabi. Nabi Muhammad nunggu. Karena memang Nabi Muhammad itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad enggak begitu bertanya, langsung dikasih Ali. Saya juga belum tahu itu cara. Nabi Muhammad sudah sampai, tapi teori yang diajarkan oleh Allah itu belum dikasih oleh kepada Nabi. Dan Nabi Muhammad mungkin dilupakan oleh Allah. Makanya Ali dulu, saya mau tanya dulu sama Jibril. Ini kalau Jibril datang, saya tanya. Ini kalau dalam kitab Qusairiyah itu diceritakannya begitu. Tiba-tiba Jibril datang, dipanggil Jibril datang. Jadi malaikat itu kalau dipanggil orang yang sudah purba, mau Jibril, mau Jabaniyah, mau siapa, itu datang. Karena memang malaikat itu diciptakan oleh Allah untuk melayani hamba Allah yang saleh. Makanya Nabi Muhammad punya hak untuk memanggil Jibril, panggil Jibril. Ini ada sahabat Nabi, ada sahabatku yang ingin
Allah yang paling mudah, yang paling cepat, yang paling utama itu di mana Jibril? Kata Jibril, ya Rasul, nanti saya tanya dulu kepada Allah. Artinya la ilaha illallah itu memang diambil dari sumber aslinya Allah. Lalu kemudian Jibril datang ke Allah minta atas permohonan Nabi, lalu dikasihlah oleh Allah kalimat la ilaha illallah. Nah di sini la ilaha illallah itu talqin yang paling afdal, yang paling mudah, yang paling utama. Tetapi ketika Nabi Muhammad itu ngasih kepada Abu Bakar, itu bukan la ilaha illallah. Ketika dibuat itu bersama-sama dengan Nabi hijrah, itu yang dikasihkan oleh Nabi itu kalimat yang paling cepat menuju Allah bukan la ilaha illallah. Allah. Yang dikasihkan kepada Umar juga bukan Allah. Illallah, tentu dengan teknik yang berbeda. Ada tekniknya. Nabi lidahnya itu ditekuk ke atas, nafasnya ditekan, tidak boleh bernafas, wajahnya ditundukkan, terus Allah dihajarkan, diunjamkan ke 7 titik latifah. Allah itu sebanyak 100 kali dalam satu nafas. Wah, Bakar. Kalau Ali itu la ilaha illallah, tapi tidak sembarangan la ilaha illallah begini. La ilaha illallah yang membersihkan 7 titik latifah. Enggak begini-begini, karena titik latifah itu ada di sini, ada di sini, ada di sini. Harus dibasuh supaya titik latifahnya itu bersih. Nah kemudian walaqana hadhihi ayat. Panazala Jibril alaihi salatu wassalam. Jibril datang walaqana hadhihi kalimah salata marratin, dan kemudian Jibril mengajari Nabi kalimat la ilaha illallah itu diulang 3 kali. Jadi ta'wil itu kalau orang yang sudah qawas itu sudah tepat belum la ilaha illallah itu kena sasaran titik latifah. Kalau belum kena sasaran jadi ulang lagi. Makanya kadang 3 kali, kadang 5 kali, kadang 7 kali diulang-ulang sampai la ilaha illallah itu betul-betul diucapkan, gerakannya, ucapannya sesuai dengan menyentuh, membasuh titik-titik latifah. 7 titik latifah. Makanya Rasulullah sendiri diajari Jibril itu la ilaha illallah diulang 3 kali. Itu tidak mungkin diulang 3 kali kalau hanya mengucapkan di bibir saja la ilaha illallah tanpa bersama-sama dengan membaca titik latifah. Nah begitu juga Rasulullah mengajari kepada Ali juga diulang-ulang 3 kali la ilaha illallah itu. Saya karena punya otoritas untuk mengajari talqin, ya saya mempraktekkan bisa, tapi mengajarkan belum boleh. Jadi kalau nanti taubat tidak boleh diajarkan. Kalau untuk talqin, kalau Bapak berminat, ya saya arahkan. Kalau tidak berminat, ya tidak usah. Karena agama ini kan lain tidak ada paksa. Dalam beragama ini pilihan supaya kita menjalankan agama itu betul-betul ikhlas. Dan paksa itu tidak ikhlas. Bapak yang dirahmati Allah SWT. Nah setelah Ali jadi wali, baru Nabi Muhammad mengajarkan di umum la ilaha illallah. Subaja ila ashabi balak qanahum jami'an. Kemudian Nabi Muhammad mengajarkan kalimat la ilaha illallah kepada sahabat-sahabatnya, datang kepada sahabat-sahabatnya dan mengajarkan la ilaha illallah secara massal, secara jami'an, secara massal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar." Jadi taubat dan talqin itu perang besar. Jadi pahala
pahalanya itu lebih besar daripada perang di Palestina. Kenapa Nabi Muhammad itu ketika perang Uhud itu kalah? Gara-garanya karena ada sekelompok sahabat Nabi yang belum sukses perang besarnya, sehingga tergoda mengambil rampasan perang, masuk Uhud dunia. Makanya perang Uhud itu kalah. Tapi kalau perang Badar, meskipun sedikit umat Islam menang, kenapa? Karena yang ikut perang itu orang-orang yang telah sukses perang besar. Makanya ketika perang Badar, perang kecil, itu tidak ada yang bisa mengalahkan. Seperti sekarang ini, yang ikut perang di Palestina itu, Hamas itu pejuang-pejuang yang telah sukses. Yang telah sukses menjalankan perang besar. Makanya Hamas itu tidak bisa dikalahkan. Karena dia tidak tergoda. Itu Israel itu. Waduh, merayu-rayu orang Palestina, udahlah tinggal di Kongo aja. Nanti rumahnya dibangunkan, nanti fasilitas makanan dikasih. Orang-orang Palestina tidak ada yang mau. Satu-satunya negara yang hari ini tidak dipengaruhi oleh kebijaksanaan Israel itu hanya Palestina. Hanya Palestina. Semua negara di dunia ini dipengaruhi Israel, terutama itu tentang riba, dunia perbankan. Itu sebenarnya cara Israel supaya ibadahnya umat Islam itu gak diterima oleh Allah. Makanya dia menyebarkan sistem perbankan di dunia, sistem rentenir. Itu lebih jahat daripada mencintai ibu sendiri. Kalau menurut sabda Rasul itu mengatakan seperti itu. Dan kita ini kan semuanya hampir terjerat oleh kredit. Saya juga begitu di kampus begitu. Wah, kajian. Oh enggak. Kalau disetujui negara itu bukan rentenir. Yang rentenir itu yang bank harian. Sama baik. Mau apapun yang namanya pinjem lalu menjerat yang dipinjem, yang meminjam, itu namanya nggak ada ta'awunnya itu nggak ada. Itu tekniknya Yahudi memang untuk menjerat ibadahnya umat Islam supaya tidak ada gunanya. Karena orang Yahudi itu inginnya hidup itu poya-poya, seks bebas, LGBT, itu senangannya Yahudi begitu. Makanya yang di Palestina itu sebenarnya orang Yahudi aslinya itu cuma 1.500. Yang kebanyakan datang ke situ itu orang-orang yang menginginkan kebebasan hidup. Dan yang di dunia ini yang paling kuat menghambat kebebasan hidup itu orang Islam. Orang Islam yang sasaran utama yang itu orang Islam. Dan ini kita harus tahu kalau kita itu sedang dipermainkan. Kita ini sedang dimainkan. Kadang-kadang kita nggak tahu kalau kita sedang dimainkan. Bahkan kadang-kadang kita ikut main juga, enak juga. Pelakunya malah jadi pelaku utama. Pelaku utama, ya kita sendiri ya. Ya, kita jadi korban karena kita hidupnya tradisional, ya beragamanya, sehingga kita tidak tahu kita dimainkan, sedang dimainkan atau tidak dimainkan. Mudah-mudahan kita memiliki kesadaran bahwa hidup ini memang butuh perjuangan. Dan dunia ini hanya ada perjuangan, bukan tujuan. Dan sebentar sekali saya ketika menikah itu lihat mertua masih muda, lalu kayak tiba-tiba nggak ada, bapak saya tiba-tiba nggak ada. Cepat banget ya tetangga ini, murid-murid saya yang kaya yang para jenderal, pejabat mati, cepat banget sih bilang, dunia cepat banget ya, iya cepat, iya, cepat. Dan ini mungkin juga kita juga antara kita juga begitu, nanti lewat. Makanya kesempatan emas ini kita manfaatkan betul untuk mendekatkan diri pada Allah. Minimal itu kita itu di langit nanti disiksa kubur. Kebanyakan orang akhir zaman itu ketika mati kebanyakan itu ditawan oleh khotam, ditawan oleh siluman, ditawan oleh jin,
diperiksa sama malaikat munkar nakir aja belum. Dia tawan dulu sama iblis. Itu berratusan miliaran jutaan tahun. Lalu nanti ditanya oleh malaikat munkar nakir. Malaikat munkar nakir sudah dikebuka aja. Iya. Karena malaikat munkar nakir itu baru mau bertanya kepada orang yang di alam barzah. Itu kalau 9-nya lengkap, 7 sumpahnya lengkap. Kalau belum lengkap, malaikat munkar nakir nggak mau. Dia suruh nyari dulu. Dan itu biasanya ditawar. Kalau kita beribadah tanpa punya guru yang benar, ibadah kita nanti akan menjadi kotor. Dan itu akan mengawan ruh sukma kita. Makanya kenapa butuh wali mursyid? Kita supaya ibadah kita ini benar. Karena Jibril, Nabi Muhammad sendiri juga butuh Jibril alaihissalam. Ali bin Abi